Kang Deddy Mulyadi lagi naik daun. Gaya merakyatnya, kebijakan-kebijakan yang dianggap efektif, rajin bantuin warga kecil, sampai konten-konten yang viral di media sosial. Semua itu bikin dia kelihatan kayak pemimpin ideal di mata banyak orang. Tapi kalau kita lihat ke belakang, gaya kayak gini sebenarnya bukan hal baru loh. Dulu Jokowi juga sempat jadi idola karena kesederhanaannya, belusukan ke kampung-kampung, dan cara dia kelihatan deket banget sama rakyat. Mirip kan? Tapi masa kalian gak sadar, ini semua bagian dari politik pencitraan. Dan satu hal yang harus diingat, setiap pencitraan pasti ada kepentingan di baliknya. Dan buat kalian, jangan cuma jadi penonton yang ikut arus pencitraan aja. Yuk bantu sebarin perspektif kritis ini. Like, komen, share dan subscribe channel Baiklah biar makin banyak orang yang bisa lihat politik dengan kepala dingin, bukan dengan fanatisme. Di tahun 2012, Jokowi mencuri perhatian publik dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya belusukannya jadi ciri khas. Jalan kaki masuk kampung, ngobrol sama warga, cek langsung masalah di lapangan. Saat itu, Jokowi bukan cuma pemimpin, tapi juga jadi simbol harapan. Dia terlihat sederhana, anti-elit, dan kelihatannya tulus. Gak heran, dulu banyak banget yang mendukung dia dan pendekatan ini dianggap sebagai strategi kampanye yang efektif dalam memenangkan hati masyarakat. Nah, kalau sekarang, Kang Deddy Mulyadi nih yang sering muncul di platform sosial media. Gaya komunikasinya mirip, ngobrol sama warga kecil, bantu orang susah, bahkan sampai nyemplung di got. Bedanya, dulu Jokowi belusukan kemana-mana ditemani sama awak media. Nah, kalau sekarang, KDM, selain diikuti media juga, ya dia ngebawa tim sendiri buat ngonten. Subscriber YouTube-nya 7 juta, dan konten-konten viralnya tersebar luas di TikTok, YouTube, sampai Facebook. Ini bukan soal KDM atau Jokowi itu orang baik atau enggak, tapi lebih ke kita sebagai penonton. Kita perlu sadar bahwa gaya merakyat yang sering kita lihat itu bukan hal baru. Politik itu dunia pencitraan, dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi penonton yang terlalu mudah percaya. Karena pada akhirnya, pencitraan politik itu selalu punya tujuan. Entah itu buat ngangkat popularitas, nyiapin panggung buat pemilu, atau ngedistraksi isu yang lebih penting. Jadi, kalau hari ini ada tokoh yang kelihatan super peduli dan viral tiap minggu, pertanyaannya bukan, kok dia baik banget? Tapi, lagi bangun citra buat apa nih? Di dunia politik, nggak ada pencitraan yang netral. Semua dibungkus demikian rupa buat narik simpati publik. Pencitraan politik itu ya sederhananya usaha buat ngebentuk karakter diri tertentu di mata masyarakat. Bill Clinton pernah bilang, pencitraan itu soal membentuk persepsi publik lewat kesan yang sengaja dibangun. Belusukan ke kampung, ngobrol sama warga kecil, kasih bantuan sambil direkam, semua itu tuh powerful banget buat bangun kepercayaan. Dulu, Jokowi sukses dengan narasi rakyat biasa yang ngerti rakyat. Dan itu jadi salah satu alasan dia bisa naik sampai kursi presiden. Sekarang, Deddy Mulyadi juga kelihatan ngulang pola yang sama. Ini bukan hal yang salah, tapi penting buat kita sadari dan kita tanyain ke diri sendiri. Apa tujuannya? Kedepannya mau ngapain? Untungnya apa dia ngelakuin itu? Dan kita mesti peka juga, kadang sesuatu yang kelihatan natural sebenarnya udah disusun dengan sangat strategis. Tapi ya balik lagi, masyarakat Indonesia itu tuh masyarakat yang latah dan gampang mendukung secara membabi buta kalau ada berita-berita yang kelihatan positif. Masyarakat kita bahkan bisa mendukung seseorang hanya karena suka, bukan karena kita ngerti apa yang dia perjuangkan atau apa dampaknya ke masyarakat luas. Sesimpel karena dia baik, dekat dengan rakyat, itu aja. Alasan-alasan dangkal yang mudah dicapai politikus melalui lensa kamera. Dukungan dengan mudah berubah jadi fanatisme sempit. Semua yang dilakuin tokoh itu dianggap baik, gak bisa dikritik. Setelahnya ya bakal dilupain juga dengan cepat. Jadi, karena kita tahu polanya, maka menyukai seseorang itu tuh boleh, tapi harus didasarkan pada pemikiran kritis. Dan nggak hanya dibutain sama fanatisme sempit aja. Karena kalau kita latah, kita jadi gampang disetir sama kepentingan politik seseorang. Kan nggak lucu ya, sekarang kita mengidolakan KDM. 5-10 tahun lagi,
kita menuntut KDM karena ijazahnya dianggap palsu. Intinya gini, wajar kok kalau kita kagum sama tokoh politik. Apalagi kalau mereka kelihatan tulus, dekat sama rakyat, dan sering turun langsung bantuin warga. Tapi yang paling penting, kita tetap harus pakai logika. Jangan sampai karena suka, kita jadi kehilangan nalar kritis dan nerima semuanya mentah-mentah. Tokoh sehebat apapun tetap butuh diawasi. Mereka bukan superhero, dan bukan juga nabi atau orang suci. Kritik itu bukan berarti benci, justru itu tanda kita peduli dan nggak mau dibodohi. Politik butuh akal sehat, bukan loyalitas buta. Nggak semua pencitraan itu buruk ya, tapi juga nggak semua pencitraan itu tulus. Kuncinya tetap waras. Dukung boleh, tapi jangan sampai jadi budak dari pencitraan seseorang. Jadi orang yang lebih kritis. Lihat apa yang mereka perjuangkan. Apakah benar-benar berpihak ke masyarakat atau cuma buat bangun panggung menuju kekuasaan? Kalau kamu ngerasa konten ini bikin kamu mikir 2 kali sebelum terlalu ngefans sama tokoh politik, yuk bantu channel Baiklah terus tumbuh. Drop pendapat kamu di kolom komentar, share ke teman yang perlu dengar ini juga, dan pastikan subscribe biar kita bisa bahas hal-hal kayak gini terus bareng-bareng.